Ya, selamat pagi semuanya, selamat malam, selamat siang, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai fakta aneh di dunia. Nah, fakta aneh apa sih sebenarnya yang akan dibahas? Sebelumnya, tolong juga kalian subscribe, terus jangan lupa nyalakan notifikasinya, di komen juga setelah nonton video, dan di likes juga ya. Nah, fakta anehnya ini yang akan kita bahas adalah tentang misteri sindrom di Havana. Kalau kalian tahu, Havana itu letaknya di Kuba, dan negara Kuba ini sejak lama ya, dulu melakukan perang dingin dengan Amerika Serikat. Sampai setelah akhirnya Amerika itu dipimpin oleh Obama, terjadilah sedikit perdamaian dan Amerika mulai membuka kembali kedutaan besarnya di Kuba. Nah, yang menjadi masalah adalah pada November 2016 ini, seorang diplomat itu dia merasakan bahwa ada suara-suara aneh yang didengar, yang dia pikir ini akan sangat mengganggu, bahkan bisa merusak otaknya mungkin. Dia berpikir demikian. Nah, suara aneh ini adalah suara yang statis bunyinya, atau bunyinya itu bukan seperti lagu ya, suara statis tuh kayak suara mesin gitu. Nah, dia bilang dia udah berusaha tutup pintu, tutup jendela, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan dia bilang dia harus nyalain TV untuk menutupi suara itu. Nah, si diplomat Amerika ini atau orang yang kerja di kedutaan Amerika ini, dia dibilang first patient atau patient zero. Nah, si patient zero ini karena udah merasa terganggu, dia kemudian curhat ke tetangganya bahwa dia mendengar suara-suara aneh. Ternyata tetangganya yang juga seorang diplomat Amerika bilang dia juga mendengar suara-suara aneh. Jadi orang-orang Amerika yang kerja di Kuba ini merasa mendengar suara yang aneh ya. Dan beberapa bulan kemudian muncullah orang yang ketiga atau pasien yang ketiga. Si orang ketiga ini juga bilang dia mengalami hal yang sama. Nah, setelah orang ketiga, menyebarlah sindrom Havana ini ke orang-orang yang bekerja di Amerika, khususnya para diplomat. Nah, para diplomat ini mengeluhkan adanya rasa takut, terus merasa terganggu dalam tidur, terus merasa pusing, juga mengalami gangguan pendengaran. Sampai akhirnya 2 lusin orang lebih dipulangkan ke Amerika untuk dites dan untuk mengalami perawatan. Ini sesuatu yang parah banget ya, sampai orang-orang di kedutaan besar Amerika yang ada di Kuba ini atau di Havana ini merasa terganggu. Kita akan lanjut pembahasan berikutnya ya. Ikutin terus supaya nggak penasaran. Nah, kasus yang aneh ini terus berlanjut dari November 2016 sampai puncaknya itu di September 2017. Amerika memulangkan 2 lusin diplomatnya dari Kuba. Dan di situ dibilang hubungan Amerika dan Kuba menjadi tegang karena masalah ini. Amerika menuduh Kuba telah melakukan sesuatu terhadap diplomat-diplomat mereka. Apakah Kuba itu menggunakan senjata-senjata tertentu untuk mengganggu saraf otak dari diplomat-diplomat Amerika ini. Nah, ini sesuatu yang aneh karena Amerika kemudian juga melakukan penelitian berdasarkan perawatan dari pasien-pasien ini. Dan di situ disimpulkan oleh FBI tahun 2018 bahwa gak ada tuh kemungkinan terjadinya serangan supersonik atau serangan gelombang terhadap orang-orang ini gitu. Tetapi ini pun sesuatu yang lagi-lagi misteri ya, karena dari Departemen Luar Negeri mereka menolak memberikan keterangan tentang penyebab peristiwa ini. Wah, jadi serba parah ya, apakah betul dilakukan oleh Kuba ataukah ini suatu eksperimen tertentu, karena seperti kita tahu dulu CIA pernah melakukan yang namanya percobaan MK Ultra terhadap warga negaranya sendiri atau warga negara Amerika sendiri, dan ini kita nggak tahu, kita juga nggak bisa menuduh, ini hanya analisis belaka. Karena apa? Karena Amerika sendiri ternyata memiliki senjata gelombang. Nah, senjata gelombang ini disebut LRAD, Long Range Acoustic Device. Nah, ini bisa memberikan gangguan di otak ketika ini diaktifkan. Dan ada 2 dia ternyata, bukan hanya satu LRAD itu, tetapi dia punya jenis lain yang namanya Medusa atau Mobile Access Deterrent Using Silent Audio. Nah, si Medusa ini menggunakan sebuah kendaraan atau sebuah barang tertentu yang bisa memancarkan silent audio yang bisa mengganggu sistem saraf seseorang untuk sesaat atau bahkan jangka panjang kalau dilakukan terus-menerus. Jadi Amerika ini sebetulnya punya senjata wave ini. Tapi Amerika itu bilang bahwa ya nggak mungkin lah dia melakukan itu ke diplomatnya, pasti kan. Ya dia nggak bilang gitu sih, tapi pasti dia akan ngomong gitu ya. Dan dia juga menolak bahwa kalau mau melancarkan senjata-senjata macam itu dibutuhkan peralatan yang besar. Sementara senjata ini kalau dipegang di dalam genggaman tangan itu nggak mungkin secara fisika. Nah, ternyata yang menariknya lagi bukan hanya Amerika saja yang kena. Pada April 2018, diplomat Kanada
dibilang mereka ini juga mengalami, di April 2018, dibilang ini diplomat Amerika juga yang di daerah Guangzhou atau daerah Cina, mereka juga mengalami hal yang sama. Mengalami kayak tadi ya, pusing, mengalami gangguan di otaknya, gangguan di pendengaran karena suara-suara yang aneh. Dan berikutnya juga yang menyusul adalah diplomat Kanada yang ada di Havana ya. Di sini dibilang 14 orang ini, diplomat Kanada ini sampai dia pulang ke Kanada dan malah menuntut balik pemerintah Kanada karena dianggap pemerintah Kanada nggak bisa melindungi mereka ketika mereka sedang menjalankan tugasnya di Kuba atau di Havana. Nah, peristiwa ini memang sudah berlarut-larut dan sampai sekarang tetap menjadi misteri. Siapa pelakunya dan apa motifnya dan bagaimana dilakukannya itu menjadi misteri. Sudah ada diplomat Kanada kena, orang Amerika itu juga kena di Cina dan di Kuba, tapi nggak ada penjelasan. Seperti dibilang tadi, Departemen Luar Negeri menutup kasus ini, dianggap kasusnya mungkin selesai. Dan dari pihak Kuba sendiri sebagai pihak yang dituduh, Kuba ini malah melontarkan sebuah lelucon. Dia bilang, apa-apaan sih Amerika menyalahkan kita gitu. Kalian bilang ini senjata microwave lah, apalah. Apakah berikutnya, ini beneran ya, Kuba itu bilang, apakah berikutnya yang akan kalian sebutkan ini karena UFO atau UFO gitu. Nah, jadi Kuba ini mengolok-olok Amerika. Akhirnya pihak Amerika ini berkesimpulan bahwa apa yang terjadi pada diplomat-diplomat mereka itu adalah gangguan psikologis atau mass hysteria kemungkinannya. Jadi ketika satu orang merasa sakit, dia bercerita ke yang lain itu tersugesti sehingga merasakan hal-hal yang sama. Ya barangkali kita nggak tahu aslinya betulkah ini seperti histeria atau mass psychological problem yang terkena ke orang, atau ada yang disembunyikan, atau jangan-jangan ini sebuah percobaan MK ultra jenis baru, kita juga nggak akan tahu. Yang jelas seperti dibilang, senjata canggih untuk mengganggu gelombang otak itu Amerika sudah memilikinya. Dan ketika kita lihat ya, penyakit itu ada kemungkinan bisa diciptakan, kita nggak tahu apakah penyakit-penyakit lain bisa diciptakan atau enggak. Kita nggak bisa menyimpulkan sembarangan tentunya ya. Yang jelas di tengah pandemi COVID ini kami berharap kalian tetap sehat di rumah bersama dengan keluarga kalian juga. Dan semoga semuanya akan baik-baik di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi ya.